kai ini di jalan mulai Samarinda sampai ke Banjar ada beguringan kai limpua kegembut. Jadi ujar nang binian tadi kai pian kemana sehingga aku di sini di kandangan sehingga rumah di kandangan di sini kaliwatan pian kayaknya ini gembut sudah tahu aja aku di sini. Kenapa pian kada singgah di kandangan? Ini gara-gara ikam tahu lah di sini. Mulai Samarinda tadi aku kada beguringan hakun bebaya anda guring beriakan lawan ikam mata di sini. Berpuluh-puluh kali nak itu ikam aku maka mengharap-harap sampai tak harap jagai sampai ke gembut terlalui rumahku kada singgah juga aku kada dapat juga jagai dasar ikan. Nah, jadi jangan juga boleh menyusui itu di hadapan orang. Akhlak orang menyusui guru sokombol kada mau. Nah, jadi babinian di dalam peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat segolongan wanita-wanita yang mana wanita tersebut buat mereka dilihat oleh Rasulullah mereka menangis wa ra'aitu nisaan bakiyatan mahzunatan aku melihat kata Nabi perempuan-perempuan yang mana mereka menangis mereka bersedih mereka merengek-rengek mereka meminta tolong tetapi tidak ada yang menghiraukan panggilan mereka. Kemudian Rasulullah pun bertanya, ya Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa iki wahai Jibril? Lalu Jibril pun menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad ini yang ketika di dunia mereka suka bersoleh, mereka mempercantik diri li ghairi azwajihinna tetapi bukan untuk suaminya. Mungas benar amunnya keluar ke pasar malam, ke mall, be-make up, begincu, betulus kaning. Mbak dilarap kaning dicuritnya pulang pakai pensil. Maka potongan nang gaya arif tuh pulang. Amunnya hari hujan benaung sidin abutna takutan luntur. Bungas benar kayak sehari ini sekali di kamar lawan laki kayak Sahroni. Siang laki kalau keluar rumah dandan bunga tapi mbah di dalam kamar lawan laki bobo di jalur langkar bukan nak mencium kalimpaan. Siang laki melihat terkadang laki melihat bini orang titikan banyu liur melihat bini di rumah titikan banyu mata sidin. Terkadang minta maaf babinian kalau sudah keluar rumah berparfum. Rumah lawan laki atiak bau mandai. Tapi dada bang babinian sini dada bang itulah. Pakai minyak kayu putih di belakang bekaruk pakai balsam abang belakang di dahi yang saplas betapal bebaya laki meragat mulai belakang mencium beludak laki bah dia laki kenapa kak padas au ikam dengan. Inilah wanita-wanita yang dilihat Rasulullah yang mereka disiksa, mereka menangis, mereka merengek, bersedih, meminta tolong, tidak ada yang peduli dengan panggilan mereka. Makanya Bu, percantiklah diri untuk suami, berdandanlah yang cantik, yang molek untuk suami, berharumlah untuk suami, untuk suami. Makanya julun bini ulun tuh di rumah ulun tukarakan parfum banyak, tapi keluar belum pakai. Di rumah ayo pakai parfum lawan laki belum tukarakan baju nang seksi itu nah handap sini nah handap habis itu pulang transparan pulang
Kalinya tuh alui benar. Gitu Jud. Kubur dah. Tapi ketika di kamar, jangan keluar nyaman kita. Kenapa? Mungkin kita begini pulang kan ada binatang ya kan. Tapi cadar aja betul tuh. Nah, kadang itu bang tujuannya lah. Nah, jadi itu di antara kejadian-kejadian bahkan terakhir Rasulullah melihat orang yang dihantam kepalanya hancur Pak. Wa ta'udu kama kanat, kembali pulang seperti semula. Dihancur kepalanya, pecah kepalanya, terbulik seperti semula. Siapa mereka wahai Jibril ya Nabi? Mereka adalah golongan kaum yang tidak mau salat. Umat-umat ikam yang ada mau sujud kepada Allah. Tuh, makanya kita kayak apapun sibuknya kita, kayak apapun banyaknya kita, kayak apapun garingnya kita, jangan tinggalkan sembahyang. Karena ini adalah kunci seluruh amal ibadah kita. Jibril turun kepada Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, Muhammad kata Jibril, la yataqabbalallahu min tarikis shalah. Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba kalau ia meninggalkan salat. Sedekahnya, zakatnya, haji dan umrahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak menjalankan salat. Bukan kita merendahkan amaliyah yang lain kada, tapi di sini begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Kabair dikatakan Allah tidak akan membalas ibadah seorang hamba kalau mereka tidak menjalankan salat 5 waktu. Jangan jualan pendapat kayak itu, aku berusaha aja puasa, berzakat, bersedekah, aku baru sembahyang dua aja. Yakinnya kayak itu, makinnya banyak dosa kalau ada sembahyang. Puasa maksudnya lah artinya jangan sampai kita padahal Nabi yang menjadi perbedaan antara kita dengan mereka yang bukan Islam adalah sembahyang. Jangan kita hanya mengaku Islam, jangan hanya keturunan Islam, jangan hanya KTP kartu keluarga Islam, tapi ternyata identitas kita yaitu salat kada kita kerjakan. Sehebat apapun amal kita, biar pian bangun 10 masjid, pian bangun pondok pesantren, pian santuni anak-anak yatim, pian bantu janda-janda tua, dan pian nikahi janda-janda muda. Sembahyang kada nyapa juluk-juluk itu menikahi janda. Biar ya kalau apa ragam susu ada dosa ya kalau hati-hati juga. Kayak apapun hebatnya amal seseorang kalau ini ada sembahyang 5 waktu, kata Jibril, la yataqabbalullah, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kunci seluruh amal ibadah kita adalah 5 waktu. Dosa meninggalkan salat itu setelah syirik. Syirik dosa yang besar yang paling utama. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Lebih besar daripada berzinah, membunuh, merampok, menyuntak. Makanya jangan kegampangan, jangan dianggap sepele salat, jangan dianggap perkara enteng. Salat 5 waktu ini adalah kunci daripada seluruh amal ibadah kita. Mudah kita kawal melaksanakannya. Jangan sampai kita meninggalkannya selama apapun kita. Nah, jadi salat itu perlu ilmunya juga ya. Kalau ada kawan ada ilmu, makanya kita akan majelis taklim, ada guru bilah belajar ilmu sembahyang. Karena setiap pekerjaan yang wajib, belajarnya pun hukumnya wajib ujar fudail bin Iyad. Di dalam kitab Syarasidin, makanya kata kawan sembahyang asal-asalan harus berilmu. Ada kawan ada berilmu, kacau sembahyang kita. Apalagi jadi imam, makin jadi imam lagi. Udah dia orang ada berilmu jadi imam. Alih itu bang. Lagi nang mingsang belum, jangan jadi mingsang, belum jadi imam. Mana rumah? Maimun. Tua, ya. Kalau jadi imam, tua, ya. Bayangkan nang mingsang aja tua gini, masa kita nang kada mingsang sego, ya kan? Sego anak, sekolah apa? Menganu yang lah tua. Nomor 2 kamu jangan. Ya. Terakhir kamu jangan hanya maksudnya ngisor gue, cuma ada kurang misang menyambat mengisor
ngisot kok lain kedengarannya menginut ya ini padahal mengisot maksudnya belum bisa betul kaum tuh nah kayak ini jadi imam kacau coba jadi imam ya kalau orang di belakang kau nang jelas lah minta maaf sudah orang yang masih berokok kada boleh jadi imam haram ya Allah minta maaf lah tolong bumbi dulu ini kita bilang banyak semalam ulun ceramah dulu bulan Maulid ceramah di Lujanan sana pada Lujanan sampai ulun patah kulit biar kalau mudahan jangan bilang ban ulun ya kalau hati-hati biar orang yang masih berokok kada boleh jadi imam nanti dulu rupanya jauh minta sembahyang jadi imam masih berokok Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim 3 rakaat sembahyang maghrib 2 batang surya habis misalnya tidak boleh jangankan jadi imam sembahyang jadi kada boleh masih berokok menang jelas Mang Syarif Dukhan qaribu minan nar orang namanya isap rokok itu para tahun api jadi hati-hati biarlah ada para apinya kan bokos baik ada di bujuran baik harus beilmu lah ada kau kada beilmu kalau tuh ya maka model kantor ini menuruti lagu Bismillahirrahmanirrahim tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin kali bakantot bingung jemaah di belakang takut ibuannya kenapa biar tadi bakantot 2 kali kada batal tanam ke batal aku di rumah bodoh 3 kali ibuannya jadi bakantot 2 kali 1 masih aktif soalnya apa bisa imamnya bulik ya kalau hari raya bulik kampung berbanjir misalnya kaumnya pas imam betul-betulan harusnya pihak kita belum tahu pian ini alim seberatan pian pintar jadi kan usah tapi berkisah ceramah ya kalau jadi babaya pengurusnya ini tertinggal ketiga ketua Haji Adul sekretaris Ahmad bendahara Udin ini ketiga tak kumpul nih minta maaf nang sama ngarep lah ini orang Banjar yang ketiga nih ya kalau orang Banjar ini biasa sabali lah orang Jawa kami ya orang lagi ini nah jadi bertiga tetamu semua yang maghrib kalau kita boleh nggak ya Pak biar naik Haji Adulai yang jadi imam aku di sini lebih biasa jadi imam di masjid ada kawan biar nggak kuat ada di sini biar sudah haji naik ke mana Pak mungkin rupanya orang kandangan jadi sini acap naik itu Haji Adul nih mau sudah menggetar kalau sudah jadi imam di masjid imam Mai Adul nggak pulang apa namanya Udin nggak pulang makin betah menggetar sini takbiratul ihram kan bersuara lawas buahnya menunggui 5 menit kada dihitung cepat ya nah buahnya ini apa namanya ini langsung Allahu Akbar Udin menjenguk apa aja sih biar kenapa ji sembahyang kada takbiratul ihram sembahyang kada baca Fatihah kenapa gerak takbiratul ihram itu rukun qauli betul lah Pak betul kada wajib kada baca takbiratul ihram ada sah sembahyang kalau kita kada baca takbiratul ihram takbiratul ula wajib harus mendengar telinga ketika kita membaca sembahyang itu ada banyak cuma 4 atau 5 aja kalau 4 itu dirangkum tahiyat akhir lawan salawat 5 kalau dipisah ada banyak yang wajib syarat sah dalam sembahyang harus bisa membedakan mana wajib mana sunnah itu syarat sahnya rupanya ada sah sembahyang kemudian harus mendengar telinga ketika kita mengucap nama wajib ayam buat itu kayak kalimat ayam bersuara pada Mas Bismillahirrahmanirrahim Don
Itu ada boleh juga ada sah dalam fikih. Makanya harus dikaji ilmu tentang sembahyang wajib hukumnya. Jadi ujar Udin, ikam Udin kena bertakbiratul ihram pian haji baca Fatihah kada juga. Rukun qauli itu kada sah, minyak kada dibaca. Mundur. Udin itu tanggung jawab lah. Jadi orang itu bertanggung jawab lah. Jangan cuma bisa protes saja. Jadi terkadang di kampung memprotes RT haram. Besorang masjid mengurus langgar apa iyanya. Ini besorang disuruh gitu. Jadi kalau memprotes orang arah, tapi tanggung jawab kada bisa. Ini banyak manusia nang itu. Maka lihat ya orang-orang nang itu tuh kelakuan ulun jamin amunnya mati kada bina orang tuh. Atau dia memprotes orang tapi enggak disuruh kada wani. Maju ikam dia. Maju dia. Ada gampangan dia. Kamu sampai sini. Dari yang lihat kok yang ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk baca Fatihah baca surah. Allahu Akbar. Ada buatnya sudah buatnya. Maksud bayang maghrib. Bapak sujud tunjul amat pulang udin nih, kejungkang udin. Kenapa pulang udin? Ikam ini sujud sejadah, kenapa? Kenapa gerak? Ikam tadi kan berokok, sujud sejadah itu subuh Jumat, sedangkan surahnya dan surah sejadah ikam baca. Rukun itu tau lah, rukun fi'li. Oh, tahu juga rukun fi'li rupanya. Karena gawian dalam sembahyang itu berulah ada 3 aja. Kalau berulah ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Rukun ini terbagi 3. Ada rukun qalbi dalam hati yaitu niat muqarranatul li fi'lihi. Yang kedua adalah rukun qauli ucapan takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, salawat pada tahiyat akhir, salam nang pertama itu rukun qauli. Kemudian ada nangarannya rukun fi'li, gawian ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, itu rukun fi'li, rukun gawian. Kemudian sunat ab'ad dan sunat hayat itu banyak penjelasannya. Lapang lu menjelaskan itu ya kan. Sawat tahu ringan buat biar ulun sin beliuran. Jadi ujar ikam tadi jeramat, ikam tadi kada membaca apa, ikam tadi kada ruku, kada sang sembahyang tadinya rukun fi'li. Jadi kayak Pak mundur. Aku dia jeramat jadi maju, jeramat. Sau. Istau wastaqimu wa'tadilu. Itu disunahkan di imam berjamaah pasti sedikit ada meninggalkan yang itu. Ini banyak kita tinggalkan. Sau ya Nabi. Istau wastaqimu wa'tadilu. Nabi melarang harisan. Kita ini minta maaf. Amunya sembahyang ya Allah nah jarak jauh-jauh benar sudah begitu nolan pulang. Nambang benar sakit kita lah minta maaf di masjid bilang langgar bilang kamu pulang masing-masing. Maginya alih benar kita iblis beganaan di sini kan begana ibu ingkang ini begana keganalan dibilang kang ya kalau. Jadi ratakan sok. Rebonding maksudnya ratakan rebonding itu merusakan. Siap tidak siap rebonding. Allahu Akbar. Madinah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap doa aja buatnya. Maju buatnya. Sampai rukuk seterusnya sampai tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Seorang salam tuh pakai assalamualaikum tuh cukup. Warahmatullah tuh ada wajib sunnah. Cuma langkah bagusnya tetap dibuat supaya lebih afdal, supaya nilai sembahyang kita tuh tinggi. Jangan mantang-mantang. Nang baca jangan, nang sunnah pun menyakawa dibaca dan dibaiki bacaannya. Jangan mantang-mantang bacaan antara 2 sujud itu apa hukumnya? Bacaan antara 2 sujud apa hukumnya? Wajib. Apa dia?
baca antara munjuk Allah Akbar amin nah itu apa Nah, nah jangan juga mantap nah jangan juga baiki Rabbi firli warhamni wajhurni baiki bacaannya walaupun sunnah. Nah jadi untuk assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kurang mantap kan? Dan buatnya mantapnya ikamat jadi imam. Karena pemulai tadi kada ikam jadi imam. Itu taulah aku belum duduk lagi buatnya. Jaga aku berwudu tadi jar amat harap pada itu aku jadi imam. Itu aku belum berwudu lagi sudah buntar. Segong kada jabat takbir kada baca Fatihah rukun qauli tak tinggal. Nang si Al-Udin pulang ada rukun fi'li rukuk ada yang kalau nang terakhir ini buntat sama lain ada wudu ini sembahyang. Nah yang kalau ini baru ilmu jadi kita lah jadi sekali lagi Mi'raj ini adalah tentang sembahyang. Jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Mudah-mudahan kita kau mengkaji ilmu tentang sembahyang karena ini adalah penting. Jar Nabi selagi akan datang satu masa umatku menjauhi daripada ulama dan mereka menjauhi ahli-ahli fikih. Ada mau belajar fikih, masalah sembahyang, masalah berwudu ada mau, tapi yang mengkaji ma'rifat harap Bapandir Nur Muhammad pak ianya. Tapi berudu aja ada becos lagi. Silakan pian mengkaji ma'rifat.